Bulu kuduk gua merinding. Itu bulu kuduknya merinding karena kamu mau ke toilet ya, mau ya? Iya. Merinding. Bisa nggak sih nanti alasan dikit gitu? Kenapa? Pas gua mau ke toilet. Jangan emang Kayak Kiki. bilangnya mau beli dessert, aja ke toilet. Namanya ibu hamil mau wajar. Kanyengan ya. Kenyangan. Tapi kamu tahu nggak sih sekarang itu kenapa ya? Kayaknya kok film Indonesia tuh lagi gencar-gencarnya menayangkan film horor. Bener. Banyak. 3 bulan terakhir ada 20 film horor yang sudah tayang di Indonesia. Keren. Tapi yang dipertanyakan adalah, jujur ya, karena aku kan bukan pencinta film horor. Tapi banyak banget teman-teman aku, semua orang penakut, tapi mereka kok ikut nonton. Suka malah penasaran. Tertantang. Iya, kenapa Ya. ya? Ih, tekotek deh. Tek-otek takut kali. Itu kan karena Kodok. orang tuh kepo. Takut tapi pengen tahu. Bener. Orang Indonesia tuh nggak bisa dilarang. Semakin jangan ditonton, kalau takut malah nonton. Orang dilarang buang sampah di sini, dibuang di situ. Iya. Jangan deketin, dia mah toksik malah dipacarin. Padahal teman-temannya udah ngasih tahu ya, dia tuh Iya. begini, makin aja tertantang. Kalau udah putus tuh jangan disebar-sebar, disebarin. Siapa? Ngapa aja curhat lu? Emosi. Bawa emosi. Oh, disebarin sama mantan Bang Ate. Enggak. Tapi aku mau nanya deh, mumpung ada Kak Sarah nih ya. Ini kan maaf ya, kalau kita lihat di Indonesia itu kan banyak film memang terinspirasi dari kisah nyata. Ya kan? Nah, mungkin buat orang yang masih ada, seneng karena kan sebuah karya gitu ya. Yeah. Tapi kalau misalnya itu difilmkan, maaf buat orang yang udah nggak ada, apakah ada bentuk mereka marah atau nggak seneng gitu? Karena kan nggak ada communication kan. Jadi maksudnya tuh kan banyak kisah-kisah nih yang viral-viral. Iya. Yang bersangkutan sudah tidak ada. Iya. Tapi malah dibuat film. Gimana marah nggak tuh? Mereka ini sebenarnya perasaannya bagaimana sih, Kak? Iya. Sebagai orang yang bisa berkomunikasi dengan mereka. Seneng kah? Sebenarnya tergantung ya gitu. Waktu kemarin kan sempat ada yang rame juga. Aku ada concernnya sedikit sebenarnya. Kayak karena kan aku nggak nyari tahu waktu itu ya. Cuman kayak karena sering komunikasi sama hentes. Jadi kira-kira kayak kepikiran lah. Jadi nggak takut ya kalau hentes Iya kan? ya. Kayak kepikiran ini mereka udah komunikasi belum ya? Apa maksudnya udah izin belum ya gitu kan? Satu itu. Terus dengan apa yang terjadi, ya maksudnya mungkin orang-orang niatnya mungkin baik gitu. Cuman apakah itu yang sebenarnya yang akhirnya jadi bikin yang sudah nggak ada ini penasaran malah justru nggak mau pergi. Oh iya. Gitu. Gitu. Jadi maksudnya aku kepikiran aja. Ya. Kepikiran kayak gitu. Oke, berarti kan ada banyak kemungkinan. Iya. Akhirnya Kak Sarah pernah nanya nggak sama salah satu di antara mereka kayak, lu tuh kalau dijadiin film, lu seneng nggak terkenal gitu? Atau misalnya cuannya nyampe ke lu nggak sih? Royalty kan? Makamnya dibagusin. Enggak, tapi kalau misalnya emang ada komunikasi kayak gitu, mungkin mereka juga senang misalnya ya. Kayak dulu aku pernah nulis lagu buat Suti. Suti itu ada sosok Miss K. Aku menuliskan buku tentang dia, menulis lagu buat dia, itu aku bilang dulu sama dia. Dan dia happy. Apa katanya dia? Happy aja, terus malah nagih. Kayak kok nggak ceritain aku lagi gitu dulu ya. Nah sekarang kan ada yang baru namanya Gadis. Gadis waktu itu nanya, kok aku nggak dibikinin lagu juga gitu. Jadi mereka kalau ada yang merhatiin emang happy. Iya kan katanya kalau kita semakin sering omongin dia semakin deket. Kalian ngomongin, kenapa jadi bangek lu? Kaget. Itu jadi bikin lagu itu izin. Iya, bikin. Genrenya apa? Horror pop rock katanya. kayak lagu kuburan ya. Pop ceria tapi sendu. Oh, ceria. Oh, ceria tapi sendu. Ngobrolnya gimana kamu, Kak? Mau? Enggak, maksudnya jangan mau. Maksudnya komunikasinya apakah dengan seperti makhluk kayak Kalimat kita biasa. atau kamu ada communication apa gitu? Ya, jadi lebih ke batin. Oh, jadi batin sama batin ya. Tapi ada momen di mana dia ngomong, tapi mungkin nggak kayak kita gini. Cuman kayak misalnya ada sekali waktu dia akan berbicara gitu. Maksudnya verbal kayak kita gitu. Ada gitu ya bentuk Ada. Cuman kebanyakan gerakan. Misalnya aku lagi sedih, lagi nangis gitu ya, dia bisa datang, terus dia duduk di tempat tidur aku, dia pegang kaki aku, terus dia gini, aku kan nggak lihat wajahnya, cuman aku mengerti apa yang dia sampaikan. Dia bilang,
kayak nggak apa-apa, nangis aja aku di sini gitu. Oh, Tapi kirain dia tahu. Kirain dia bilang, Sarah lihat mama. Miluk, Ca. Ya. Itu masih. Kan di kasur. Alvanjo. LGO. Alvanjo, mobil. Ada nyolek Itu gue kan- tadi. Lu ya? Hah? Ada nyolek gue Ya ya? emang Facebook Demi lu Allah colek. gak bohong. Demi Allah gak bohong. Demi Allah gak bohong. Ada nyolek gue demi Allah, lu kan, Ate. Ate jangan gitu, Ate. Di sini. Ate jangan gitu. Udah mulai malas kerja. Reka ulang. Enggak gini. Lo liatin. Makanya jangan takut. Jadi aja Enggak, aku berani. penasaran. Karena the brain man of the mindset. Nah, ya. on the mindset. Kalau aku pernah ngalamin ini mah. Nah, ini nih. Aku pas Serem banget kuliah nih kalau- semester 4. Jadi aku tuh punya teman, punya sahabat. Punya emang. Punya ada. Enggak. Nanya. Yang suka labrak-labrak orang itu. Nggak ada. Nah, kebetulan kalau pas kuliah ngekos kan di Rawamangun Ki. Nah, terus kan aku jarang pulang ke rumah mamaku kan di Pondok Ranggon kan. Nah, hari itu aku pulang, tapi abis dari kampus aku nggak pulang ke rumah, pulang ke Pasar Keranggan. Terus tiba-tiba aku Pasar Keranggan ngomong begini nih kan. Ketemu sama teman aku namanya almarhum Firman kan. Firman lu ngapain? Cuma gini, Anwar lu kok nggak pernah pulang ke Pondok Ranggon? Kuliah gue, aku bilang gitu. Lu ngapain? Ini lagi beli tikar pandan. Dia lagi beli tikar pandan yang warna coklat, tau kan Kak? Iya, tahu. Merinding kan gue. Apa? Oh, pakai skincare. Apa? Mules. Oh, mules. Terus udah kayak gitu, udah nih aku pulang ya kata dia gitu. Udah pulang aja. Tiba-tiba aku lagi di jalan, aku makan dulu nih ke warkop. Sebelum pulang rumah, jadi habis dari Pasar Keranggan ketemu si Firman, Iya. makan di warkop dulu. Oke. Mamaku nelpon, Iya. Dek, kamu pulang, kamu di mana? Iya. Di kosan kan, Firman meninggal. Nah itu sering tuh. Oh iya, aku pernah ketemu juga. Sering. Itu maksudnya apa tuh? Berarti kalau kita ketemu sama orang yang sebenarnya udah meninggal, Terus tapi kita datang. nggak tahu, iya, itu Pamit dia aja. ngajak apa gimana? Enggak ngajak. Pamit. Pamit ya? Pamit. Jadi sedih kan Coy, gue. Sian. Kita tahu dia ngajak mau ke warkop. Tapi warkopnya dimensi lain. Terus naik lagi. Firman. Iya karena aku lihat wujudnya jelas banget soal begini. Terus Meninggal. ngobrol lagi ya kan? Ngobrol. Iya. Tapi aku pernah. Pernah kayak gitu? Aku pernah. Jadi mantan pacar aku itu my first love anjir. Iya. Gimana sih my first My love? first love. Aku waktu itu Ceritain tentang kita. Jadi Apa lu? jadi Itu kasar SMA lu masih TK ya? Jadi aku waktu SMA pulang sekolah tiba-tiba aku ngelihat dia kayak di tempat emang nongkrong gitu ya. Aku lari ke dia terus aku peluk. Mas apa kabar gitu. Terus Di kasar udah gede? SMA aku, Oh, SMA. Terus dia dia minta maaf. Aku yang apaan sih aku bilang. Iya aku minta maaf gini yang aku pernah nyakitin kamu. Hah? Aneh banget aku bilang kayak kenapa udah Iya, lewat iya, gitu. iya. We're friends kayak kita temenan juga gitu. Ya cuman aku pengen ngomong itu aja. Oh ya oke. Aku ingat maksudnya itu peluk aku fisik gini loh megang gitu. Iya. Nah seminggu kemudian aku dengar kabar dia meninggal. Tapi meninggalnya di kapan? Itu pas dia datang itu dia sedang di rumah sakit lagi di Ini ICU atau UG? lagi kritis. Jadi yang datang itu siapa? Tapi dia artinya emang datang Mau pamitan ya? Bentuk penyampaian dan pamit minta ya. maaf. Iya. Iya kan, minta maaf. Mungkin ada pesan yang belum tersampaikan. Tersampaikan, ya. iya. Jadi akhirnya ada bentuk communication ya. Iya, cuman itu sampai hari ini aku kayak Pegang tangan gue dulu. Untung Ini bener lu mau lu. aku pegang fisik gitu maksudnya. Iya. Macam itu kan berasa banget ya, bukan halu, bukan ngobrol jauh, tapi Real. emang real. Iya. Iya. Ikut serem tau kalau gini. Iya, Kasara tuh kan sekarang udah sering banget jadi mediator. Menjadi media untuk ya makhluk astral kalau kita mau cari info atau apa itu kalau pada saat kemasukan atau jadi mediator tuh memang sengaja ngundang atau permintaan mereka kadang kayak bomodong menyampaikan sesuatu tapi lewat lo gitu. Itu Ya. jadi mediasinya. Iya. Misalnya kalau aku datang ke sebuah lokasi ya, itu aku lihat dulu, pasti kan rame banget. Dari situ aku akan milih misalnya ada lima sosok. Iya, 5 sosok. Nah, dari 5 sosok ini siapa yang kira-kira memang bisa diajak berbicara dan memang ada yang ingin disampaikan gitu. Nah, tapi
pada saat aku komunikasi sama satu misalnya, Iya. yang lain itu akan berusaha untuk masuk juga. Akan apa namanya? Gue mau. FOMO, anaknya FOMO. Ya, Bukan aja. Ya, tapi akhirnya jadi ngeganggu karena Ganggu. yang jahat pasti mau mencoba untuk mengambil alih Benar. dan mau take over gitu badannya. Itu bahayanya di situ. Dan kasarnya bisa membedakan yang akhirnya memilih, aku mau milih dia aja gitu, karena dia baik. Kayak take me out gitu. Ada dong. Kalau nggak ada dia. Dia pilih-pilih dia pencet tombol merah. Tapi sama aja loh, Nah. sama milih pasangan. Oh ya? Karena kita tidak bisa tertipu sama mata. Benar. Kita tidak bisa menilai sesuatu dengan mata saja. Nah. Pasti harus dirasakan. Jadi misalnya nih, penampakannya ganteng, Iya. cakep gitu ya. Ternyata belakangnya ada sesuatu yang jahat. Aduh. Bisa gitu. Ih. Atau anak kecil, ada banyak. Anak kecil nih kayak Lucu, gemes. terus kayak pengen ngajak ngomong. Gak taunya di belakangnya dia ada sesuatu yang jahat. Itu dari rasa biasanya. Makanya rasa itu nggak bisa bohong. Oh, jadi Rasa nggak pernah bohong. Feeling ya. Feeling. filing. Iya. Tapi kita penasaran tahu. Kalau Anwar kan di proses orang udah biasa. Jadiin dia mediator dong. Ya. Penasaran kan? Ya, oke, penasaran kan? Jangan kemana-mana dulu, tewe. Masih bukan cuma pas-pasan. Apa memang kini takdir Tuhan? Jodoh tetap ada, saya cuma minta doa biar tak salah doa. Waktu ku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Asik. Ku sentil-sentil nggak taunya itu pensil. Waktu ku gabut, aku nggak tahu yang lembut-lembut. Ku janggut-janggut, ku kira rambut, ternyata jenggut. Gitu. Nih, jadi aku mau bikin tahu walik. Kebalik nggak sih? Balik. Beneran tahu Kan emang tahu walik dibalik. Oh, tahu kebalik ya? Yes, exactly. Tahu walik itu kebalik. Walik itu bahasa Jawa yang artinya kebalik. Oh, Tuh. baru tahu gua. Jadi bahan-bahannya ini ada tepung tapioka, tepung terigu, terus daun bawang, ada bawang putih, ada lada. Kita campur-campur gitu ya. Oh gitu. Kita panasin. Kenapa sih chef harus masaknya dibalik begitu? Apanya? Biar apa? Iya. Pengen aja biar balik. Emang nggak ada sejarahnya? Nggak ada. Gorengnya nggak pakai minyak, pakai nyimak dong. Iya. Balik. Asoy. Tuh udah ya. Iya. Lalu kita masukin ke sini kita goreng. Tuh. Oh, pantes. Wow. Kemasukan. Kemasukan tahu. Masih. Kemasukan tahu. Horor suasananya. Itu kemasukan tahu. Tuh. Udah kantor masak ya, fokus ya. Yes. Masak. Kita mau ngobrol-ngobrol tadi lagi tuh tentang makhluk astral. Ya, oke. Tentang perizinan makhluk astral. Berarti kalau misalnya tuh kan kalau misalnya itu kan pasti ada yang datang. Itu apa? Orang. Buka. Tamu. Itu kan orang ada band. Oh, takut. Ditinggal aja orang masak. Halo, Mas Wisnu. Silakan. Halo. Mohon maaf ya, tangan ibu lagi kotor. Ibu. Jangan duduk Bapak. Salam kenal. Ih, salam kenal Pak Wisnu. Ini di mana nih? Silakan duduk Oke. Mas Wisnu. Ayo. Jadi, wow. Itu apa itu? Hujan. Rumah ada hujannya. Studio hujan. Oh ini tembes. Iya, rembes. Lu mau ikut Olimpiade ya lari mulu lu. Ada apa ini? Bawa apa ini? Nah, jadi tamu aku kali ini adalah Mas Wisnu, ini adiknya dari Kasara Wijayanto. Jadi beliau ini berdua suka penelusuran bersama. Tapi sebelumnya sebenarnya Kasara tuh 4 bersaudara kan? Ya, berempat. Siapa aja? Aku yang paling tua. Yang nomor 1. Nomor 2 Wisnu. Ya. Nomor 3 Adinia. Oke. Nomor 4 Adika. Oh, nah ini kita nggak bercanda ya? Ini nggak jadi bercanda. Serius ini. Oke. Coba tolong Mas Wisnu gambarin sosok di belakangnya Anwar. oke. Coba. Aduh. Kita gambarin sosok. Ya nggak apa-apa, cuma digambarin. Gambarin no. Arwah dari mana? Masak. Kompor gue. Fokus, masak aja. Coba Anwar ngeliat Mas Wisnu bentar. Di belakang dia tuh ada siapa gitu. Ya, Wisnu sambil gambarin ya. Iya. Ternyata di belakang Anwar ada punggung. Kita nggak tahu. Ya, Oh iya. ada.
Bung bener. Bung kita ya. Ate lu. Mau gue temenin nggak? Nggak mau sih. Ya. Oh, Nah, Ate. tapi kemampuan itu emang apa ya? Maksudnya diasah atau keturunan atau emang udah dari kecil tuh udah nempel? Iya turunan ya dari kecil, tapi memang kita harus Mengasah. mengasah dan menyelaraskan terus. Karena kan setiap kita tambah usia pasti akan tambah kepekaannya bertambah. Jadi mau nggak mau kita harus menyelaraskan gimana caranya supaya bisa hidup normal, nggak kepengaruh mereka, nggak energinya nggak kebuang. Kan capek pasti kan tiap hari. Iya. Jadi ibu aku, Oh ibu. ibu tuh dulu transmedium, terus nenek juga. Jadi dari emang turunan bude, semua itu kepekaannya beda-beda gitu. Turun temurun berarti ya. Turun, Tapi ke Kasara doang kalau untuk yang bisa merasakan. Yang trans ya, yang peka Wisnu juga bisa melihat. Nah, kalau Asti Adinia itu Ya, sebenarnya peka dia. Kadang-kadang suka datang melalui mimpi, misalnya gitu. Adika juga sebenarnya dia rasa ya, dia tahu gitu. Iya. Tapi berarti masing-masing sebenarnya kecipratan tuh. Iya. Cuman yang memang menggeluti berarti Kasara sama, iya kan? Iya. Karena kan satu darah Iya. gitu. Jangan gitu doang. Aku lagi pegang minyak panas. Anwar, boleh Beneran kaget. Anwar. Anwar. Boleh nanya nggak sih Anwar dari mana kok? Aku. Kamu dari mana? Aduh, gue nggak mau. Kemarin aku Dari Kalimantan, Kalimantan. Aduh. Habis MC di sono. Di hotelnya kamarnya sungek. Apa? Yang orang rasanya adem tuh apa yang rasanya adem mau? Sejuk. Senguk. Ya, pokoknya singit. Singuk. Senguk. Nggak enak. Cek orang sudah deh. Keeng ya. Nuhun Keeng. pisan. Ya. Aduh, Gimana Nun udah dapat gambarnya? dapat sih. Coba. Bener oke. aku beneran tahu kemarin dari Oke, Kalimantan. boleh kita kasih lihat ke... Takutnya ngikut sampai kemari. Ya, kasih lihat. Jangan bercanda dong Kiki. Boleh Nu, kasih lihat Nu. Boleh ke Anwar? Ya, kasih lihat. Wah, Itu apaan? Iya. Itu ATI. Itu Casper. Itu apaan Bang? Ini dalam kelomang. Oh yang gini. Iya. Iya, maaf ya. Tapi ini Kak, Mas Wisnu ini yang serius ya. Ini aku ada video, ini adalah sepenggal video rumah korban. Jadi katanya sekeluarga ini korban dari ritual, sesuatu ritual untuk bisa memperkaya diri. Kita lihat ada sosok apa di situ. Aduh. Ada sesuatu nggak itu? Ya Aku sih lihat sesuatu. Iya, di setiap tempat tuh mostly ya ada. Gitu. Either itu positif atau negatif. Either itu juga bisa residual energi atau memang yang linger di tempat itu. Jadi ya Pasti ada. mostly ada di setiap tempat. Apalagi betul tadi itu memang maksudnya rumahnya adalah hasil dari ritual memperkaya diri. Ya itu mesti dilihat Harus ya. dilihat dulu. Harus Harus dilihat dilihat. ke sana ya. Kita nggak bisa hanya menilai Dari video. kita lihat. Bahkan kalau ke sana pun kita juga tetap nggak bisa menilai apakah Iya. benar si orang pemilik rumah ini melakukan itu. Harus komunikasi dengan Ya, misalnya komunikasi juga, ya ada misalnya ada energi bekas makhluk-makhluk itu yang digunakan Ya, untuk ya, itu ya, ya. ya. Tapi kan belum tentu dia. Bisa jadi itu adalah buangan orang dibersihin dibuang ke sana. berarti kita harus ke sana lebih. Iya. Udah ayo kita ke sana. Nggak usah. Waktu. Lo mau ngelahirin? Lamri. Biar clear ini. Iya, oke. Wisnu, tapi tadi Kesehatan Wisnu dulu, Ki, sempat pikirin. melihat sosoknya. Pick up sih. Oke, Untuk boleh pick up sih. boleh digambarin satu nggak? Pick up satu dari sekian ya. Dari sekian banyak ada satu yang nempel di benak Mas Wisnu dan di situ. Ya, boleh Wisnu gambarin deh. Tapi apa namanya? Kak Sarah pernah nggak sih dapat klien misalnya gitu yang dia ya mungkin namanya manusia kan pasti ada hilafnya. Ya. Dia misalnya benar melakukan ritual itu, tapi hanya kerepotan sendiri karena mungkin ada yang minta maaf tumbal, terus minta tolong Kak Sarah buat dibersihin aja deh ini Ya. supaya nggak minta lagi ke kita atau hidup kita selamat gitu, ada nggak? Ya, aku sih kalau yang itu belum pernah ya. Cuman kalau membersihkan sintit pernah, ya kan. Cuman kalau yang aku tahu sejarah penelusuran aku Ya, ya. ketemu sama sosok-sosok ini, aku ketemunya mereka yang semasa hidupnya melakukan itu. Apa tadi namanya ritual memperkaya diri. Maksudnya dia pelaku terus sudah meninggal, Pelaku yang jadi sudah- arwah. Ya, nah itu karena apa? Karena tanpa dia sadari dia melakukan perjanjian dengan siapa? Oh iya, jiwanya berarti Terikat. Jadi nanti akan ditagih gitu. Ini nggak selesai belum tuh ya? Ya belum lah. jadi dia punya kontrak ya. Iya. Makanya mending sama kita kontrak sama Trans 7 ya. Nah iya, benar. Panjang. Memperkaya diri juga tuh. Kalau kontrak
kan? Panjang. Emang perjanjian gitu ada invoice-nya emang perjanjian begitu? Ada juga tapi bayarannya beda ya Kak Sarah ya. Ada. Jadi biasanya yang orang yang suka main dek-dek itu biasanya yang kalau misalnya sejarah aku penelusuran ketemunya mereka jadi budaknya akhirnya. Serem deh. Sumpah serem banget. Itu pas mereka sudah meninggal akhirnya mereka Jadi budak. Ya, jadi budaknya. Tapi aku tuh suka lucu ya kadang-kadang, mohon maaf nih ya bukan mengecilkan. Jadi beberapa yang cerita dia datang ke Dugu Kugun itu gitu ya. Terus lu datang kemana, daerah mana? Pasti kan di daerah tempat terpencil. Terus gimana rumah itunya si dek-deknya gitu. Ya cuman sepetak doang sih gitu kan. Terus persyaratan suruh bawa ayam cemani, bawa sesajen gitu-gitu. Itu biar katanya lu biar kaya. Iya. Kenapa nggak dia dulu aja yang kaya ya? Dulu ya. Make sense kan ya. Iya. Rumah dia aja masih dalam hutan. Bilik, sono. Iya kalau rumah dia di Pondok Indah, gue percaya dah. Tapi nggak sebenarnya apa? Sebenarnya karena dia tahu nanti dijemput sama siapa, jadi dia nggak mau. Dianya juga nggak mau. Jadi buat orang doang ya Kak ya? Iya, karena kan dia tahu dia aja dia sendiri si dek-deknya melakukan itu kan akan ada bayarannya. Oh, Iyalah dibayar. Dibayar bener. Walaupun dia melakukan cuman pemberi jasa, tapi kan harus ada yang dibayarkan kalau misalnya ada yang tersakiti gitu. Bener. tapi kalian pernah punya cerita horor gitu nggak sih? Aku pernah waktu itu. Ya. Kayaknya baru banget jadi artis, teman masih naik motor Kak Sarah. Jadi pulang dari lokasi syuting tuh waktu itu masih syuting sinetron jam 2:30 pagi gitu kan. Nah pas lewatin jalanan sepi tuh, wah itu udah mulai gemeteran tuh kan, kita sekarang suka ngerasain dulu sebelum melihat kan. Itu udah mulai gemeteran kayak, aduh ini kayaknya bener deh ini gitu. Lemes, baru tiba-tiba dari yang baik-baiknya tiba-tiba lemes, gemeter. Sampai rumah tapi alhamdulillah pas habis makan aku nggak gemeteran lagi. Udah deg-degan. Kena asam lambung itu lu. Horor. Ya. Horor. Sambil dikasih lihat. Oke. Oke, sambil jelasin no. Balik ke serem lagi. Oke. Serem lagi. Ini rough sketch ya tadi. Aduh. Kok kayak cewek sedih gitu ya? Iya. Mungkin Mbak bisa jelasin. Iya. Iya, jadi yang tadi memang kita lihat beberapa, cuman yang Wisnu pick up mungkin yang ini gitu. Salah satu sosoknya. Ini di yang itu bukan sih yang kamar? Yang di kamar. Oh iya. Yes. Tahu berdua loh. Iya sama loh, sama yang di kamar. Pikirannya. Di kamar. Bagian kamar. Gitu. Tadi kan sempat diliatin yang di kamar tuh ya. Ada yang ada Kasur tadi ya. Yang ada kasurnya. kasur ya. Yang ada kasurnya. Ya, Ya, itu dia. Di situ. Nur. Ngeri nih. Namanya Erin dipanggil Nur. Cuman emang kita nggak bisa terlalu dalam. Nanti kalau nggak nanti datang ke sini nanti beda lagi. Jadi masih dunia lain. Ini acaranya OTW ya. Masih dunia lain udah bungkus gitu ya. Tapi lama nggak boleh kita tahu namanya. Ya nanti jadi masih dunia lain. bukan Iya, OTW lagi. Penasaran tapi. Penasaran sama namanya si dia ini? Iya, nanti kita on cam penasaran aja. nggak kira-kira. Iya. Ini berubah programnya. Iya. Anwar penasaran? Penasaran. Aku juga penasaran siapa temannya Anwar yang pengen lihat. Ajak nonton di OTW. Dikala senja teduh pelita bertemu dalam ruang rindunya, langit biru jadi nyawa. Kalau OTW di sini, kalau OTT di KPK tuh. Udah jadi. Wow. Udah jadi. Wow. Boleh dimakan silahkan Kak Wisnu. Tahu waliknya ya. Kak Sarah. Tadi kapan bikin bumbunya lo? Iya, tadi kali ya. Makanya pada sibuk kita serem. Oh ini ya homemade ya. Homemade. Homemade. Homemade with me. Perasaan ada yang Duduk aja apa itu cakep. ada yang mudah. Gak apa. Sah aja menang. Nah, best seller kan. Good lah. Tyler. Best seller. Tahu aja lengket, apalagi kamu. Ntar dulu apa? Ini aja berdua. Terima kasih. Buat AA tuh. AA. AA. So Ima. Daripada beli kan mending bikin, ini kan lagi viral banget kan. Nanti kalau misalnya ibu nggak mau pakai sambal kecap ini kan banyak tuh dijual online yang kayak bumbu-bumbu balado, bumbu-bumbu pedas, bumbu keju bisa. Enak. Asai. Enak kan? Kamu nggak mau jual kan Anwar? Hah? Jual. Enak. Ya. Jual modelin dong Ki. Aku lapar ya? Enak banget sumpah deh. Masih panas tuh guys, masih Lo panas. mendingan dagang deh. Iya. Gua anjurin deh lo. Buka online. Panas, hati-hati ke Slomo. Ini pakai apa sih? Apa aci? Aci. Oh. Pakai tepung pati, tepung
tepung tapioka. Tapioka. Bingung ya? Bingung ya? Tepung tapi oka gimana Iya. sih? Gimana? Tepung tapioka. Katanya Bang Ate punya hadiah buat Kak Sarah. Selalu dong. Emang iya? Gua bintang tamu mah ada terus. Iya. Oh iya, ada hadiah. Itu dari budget dia Ini sendiri, Kak. budget gue sendiri nih, Kak. Coba. Ini untuk Kak Sarah. Wow. Wow. Aku sebenarnya. Gak perlu gitu-gitu ya, gak perlu ya. Mau disulap lu. Ini buka ya. Kosong-kosong ya. Kosong. Pak Tarno emang lu. Kosong kontrakin. Iya. Apa itu? Ada bulu-bulu. Ya, ini tuh Coba dipakai. Ih, Cakep banget ya? Cakep banget ya? Kan orang Inggris ya. Nice. Ih, lucu banget. Oh itu baju Mersing band ya? Mayoret. Iya, ini Mayoret. Ya kayak mana tuh ceritanya, Kak? dulu itu waktu aku SD, aku tuh jadi mayoret. Ih, berarti Karena aku dulu paling tinggi. dan paling cantik pasti kalau dari Mayor. Boleh pakai boleh? Boleh? Oh, yang kayak Dewa Persik bawa bambu itu yang gini-gini. Itu maling mangga. Widih. Waktu SD dulu jadi mayoret. Mayoret. Dulu tuh, apa namanya? Kita tuh di SD Blok S. N Rawa Barat 07 pagi. Widih, masih inget sekolahnya? Di Blok S masih ada sekolahnya. Wisnu dulu pianika, ya Nu ya, main pianika. Yang Aku panika isinya ludah semua tuh inget nggak? Oh iya, pas niup-niup ini banjir semua ya? ya. Mau nyuapin anak. Jadi dulu itu SD aku itu selalu juara ya Nu ya. Kita selalu menang kejuaraan gitu. Ya. Cuman lucu nih, dulu itu waktu masih kecil, justru yang suka main sama Hentes itu dia. Jadi dia tuh dulu Bukan suka, suka, pernah. ya dia dulu main sendiri di atas, ada temennya, Ih. tapi nggak lihat siapa. Berarti punya ya, teman tapi- ini ya, teman Masa kecil. Temen ini ya, temen apa namanya? astral goib. Aslar ya. Iya. Lihat deh, aku sama Wisnu bajunya Iya, matching match. banget. Oh iya ya. Asik. Laki Ki, di rumah lagi pilek lagi tuh. Ya, laki lu. Kok tahu sih? Kota ketiga. Ada lagi? Emang ada lagi? Ketiga. Wah. Lagi. Oh, ada lagi. Wah ini, Mana ini? waduh. Ini kayaknya hidup ini. Ah. Gitu doang ate. Bukan ular kan? Hidup ini. Iya. Berdua pada gila lu ya. Oke, kita lihat apakah isinya. Wow. Nah, kan hidup kan? Ki, Mik. Tuh, hidup. Ada apa dengan Mike? Mike. Kan dulu aku emang nyanyi, sebenarnya aku suka nyanyi, Iya. kan. Terus selama 7 tahun ini kan aku berbagi cerita di Diari Misteri Sarah. Nah sekarang tuh kayak kenapa sih, karena aku masih suka menulis lagu, kenapa Nggak nyanyi mau aja, nulis ya. juga nih. Jadi berbagi ceritanya nggak hanya cerita di misteri, tapi juga di musik. Jadi ada Diari Musik Sarah, gitu. Jadi aku kemarin baru rilis single. Judulnya Mimpi, itu berdua sama David Noah bikinnya. Iya, itu viral. Viral di TikTok bukan karena lagunya. Karena apanya? Pikiran nikah sama David Noah. Iya benar. Ada aja orang Maya. Benar. Iya. Tuh, lagi fotonya begitu kayak priwet ya. Tuh. Putus nggak tuh Bang Dami? Ada yang komen Demian kok Bentar. berubah. Mohon maaf nih, Bang Damin siapa ya? Damin. Demian bukan Damin. Damin tukang tape. Bang Damin. Iya kemarin Jadi juga pas- dipikir netizen nikah Sarah katanya ya. Diri dong. Asoy. itu. Kemarin juga pas lihat kayak kok rame gitu kan? Rame, Kira oh. ngomongin lagunya. Ngomonginnya malah komen itu. Komen foto-fotonya karena fotonya kayak orang pre-wedding di situ ya. Ya, sekali kan itu kan sesuai kayak tema sebenarnya gitu. Tapi buat netizen juga maksudnya kalau satu tuh lihat dulu infonya yang jelas, jangan kan ada tulisannya juga itu. Ya, ada. Ya kan ada captionnya, ada keterangannya, jangan langsung aja pengen komen dulu aja gitu. Miskin membaca emang kadang orang Us, tuh ya, asoy. hanya melihat apa yang dilihat berkomen. Nice. Orang tuh dicermati, diamati, diraba, diterawang. Berkomen, kan gitu. Bener dong, budayakan. Bahkan visual ada, tulisan ada, masih nggak baca juga. Bener. Coba tuh, matanya buta kali kagak lihat. Maksud lu apa? Maksud lu apa? Enggak ada apa-apa. Jangan ngarah lu ate ya.
Tadi judulnya lagunya apa? Judulnya? Mimpi. Mimpi. Iya itu. Rhyme. Semuanya tadi I'm Mimpi. adalah kunci. Bukan. Tentang apa, Kak? Jadi itu kalau misalnya sebenarnya kita tulisnya itu tentang ada kalau orang percaya reinkarnasi, jadi past life connection, jadi past life koneksi gitu, ketemu lagi di hidup yang sekarang. Masa depan. Masa lalu yang bertemu di masa yang akan datang. Masa yang sekarang. Ya. Nah itu juga kalau misalnya didengar sekilas aja, ya itu kayak bisa jadi ya, karena setiap orang yang mendengarkan pasti akan punya pandangan yang lain ya. Ada juga yang mengingat mereka yang sudah meninggal, ada yang sudah tidak memiliki waktu, kayak andaikan bisa punya waktu untuk berbicara sama mereka sekali lagi gitu. Atau misalnya mencintai seseorang yang nggak bisa dimiliki. Jadi sesimpel itu. Tapi coba deh dengerin. Jadi satu lagu tuh banyak maknanya. Ya, bisa jadi kemana-mana ya. Jadi nulis liriknya Kak Sarah? Iya, aku berdua sama David. Jadi itu udah tadinya demo, aku bikin sendiri. Didengerin lah sama dia, aku kasih dengar. Terus dia bilang kita bikin berdua yuk, kita bagusin nih lagu gitu. Oke, gitu. Jadi kita ada perubahan dan tambahan. Kita bikin akhirnya jadi lagu berdua gitu. Karena musik komposer dan yang produsernya Bang David juga langsung gitu. ya. Jadi nulis berdua sama Bang David. Jadi nulisnya begini berdua. Nggak gitu. Enggak dong, Nggak gantian. Tulis berdua nggak begitu. Atu-atu ntar lu berdua gitu jadinya ate Tapi ngomongin soal mimpi kan di Indonesia tuh banyak banget ya. Jenis-jenis mitos soal mimpi. Banyak banget tuh. Pernah dengar yang apa? Aku pernah nih ya, pernah dengar katanya. Iya. Kalau mimpi kejatuhan cicak meninggal. Enggak. Emang iya? Kalau kejadian kali cicaknya. Oh kena sial katanya. Oh kena sial ya emang? Enggak kan kalau di kamu berarti itu mitosnya. Enggak, meninggal itu kalau kejatuhan cicak setembok-temboknya. Bener-bener definisi kena sial. Itu ada mimpi juga katanya. Kalau misalnya mimpi kena ini, kena apa namanya yang begini tuh? Ular. Astagfirullahaladzim. Mimpi kepatok ular, katanya dapat rezeki katanya gitu. Katanya dapat jodoh kalau dililit. Emang iya? Gimana Tapi tuh? ya sih aku juga pernah mendengar sih tentang mimpi gitu ya. Kayak kalau misalnya mimpi ini ada artinya. Cuman kadang-kadang aku pun kalau mimpi sesuatu aku suka menanyakan sama om aku yang lebih paham Yang gitu artinya. Penafsir mimpi. Ya, cuman sebenarnya kadang-kadang tuh mimpi kita tuh jelek ya, mimpi kita buruk gitu. Nah, kita kan udah ketakutan karena pikirannya tuh ada sesuatu yang akan terjadi gitu. Cuman kalau misalnya kita bawa ke positif, ya nggak apa-apa gitu. Karena itu yang akhirnya attract energi. Kitanya udah ketakutan duluan, nanti bisa terjadi beneran. Iya, semesta mendukung ya. Iya, jadi Balik lagi ke sugesti kita Suggestion. sendiri. iya. Tapi kalau mimpi dibangunin sama orang, pernah pas bangun ada orangnya. Bukan orang sih, hentes. Ih, Jelas. Iya kan? Iya. Tapi masuknya ke mimpi. oh jadi kayak kamu tuh kayak melek. Ada yang bangunin. Jadi Kalau misalnya Anwar pernah denger astral nah projection. itu, heeh. Itu apa tuh? Apa ya bahasa Indonesia? Jadi astral itu pergi dalamnya kita tuh jalan-jalan. Jadi pada saat Oh, arwah kita jalan-jalan. pada saat kita lagi tidur, ruh kita tuh kan jalan-jalan Iya, ya. jalan-jalan. Nah, pas pada saat ruh kita lagi jalan, kita rentan untuk bertemu dengan mereka, entes. Iya. Bahkan bisa fisik, bisa ya Mbak ya, bisa. Kan nyontoin doang. Kenapa lu ambil aja? Terlalu sebentar dari. gitu. Iya. Tapi aku nanya Kak. Iya. Biasanya kan aku takut nih sama bunyi itu. Lagu apa namanya? Singi Wiriling. Lingsir wingi. Lingsir wengi. Iya. Lingsir wengi. Mitosnya kata orang-orang. Mitos. Ngomong bener aja belum tentu bener. Udah malah ngomong di. Ih, ate jangan gitu, ate. Ate emang buat manggil hentes. Bukan. Lingsir wangi. Bukan tuh artinya beda ya Lingsir katanya. wengi itu setahu kita ya, itu lagu romantis sebenarnya. Tuh jangan. Untuk ini ya, katanya tidurin anak, katanya. Iya ya, maksudnya Lagu- itu pesannya lagu juga bagus, lagu bagus ya, bukan Maknanya apa sih, Lingsir Wengi? bukan manggil sebenarnya. Ini nyanyi lagu ini lagu Lingsir wengi. Lingsir wengi. Ya tadi enak banget. Apa alunannya tuh Iya. bikin adem gitu. payung hitam deh Kak. Lingsir wengi, seliramu tumeke. Gue curiga nih. Sirno. Ini. Hei. Nggak ngehargain orang. Gonmu kulit. Ini enak banget apa? Aku lagi bang. Tuh kalau dibilangin jangan kayak begitu.
Seri siapa? Eri. Seri, emang tanding Seri. Cinsan kang tak utusi lagunya. dadya separang ojo lelah. Biar. Udah, jangan kata di OTW. Ku bergetak di sentuh dia, mataku terbang sampai ke langit, rambutnya pun indah ku pandangi, hati mulus dan OTW. Yeay, ini dia Claypot Chicken. Claypot chicken wrap. Coba Jimmy Jaim dari atas, tolong. Ini makanannya dari daerah mana? Dia dari China, Peranakan. Peranakan China. Sekarang ini ada kuahnya ya. Tolong bantuin dong penjaga. Jaga. Saya kan pemirsa. Ya. Kita masukin ke sini ya. Jadi masukin. Tuh, kuahnya tuh. Ah, kemasukan kuah dia tuh. Oh iya benar. The real ya. Tuh. Kayak gitu, ntar gue tumpah tahu. Toppingnya ada apa aja sih? Ini Ada ya. jagung, ada brokoli, ada mushroom. Aromanya bener-bener nice good banget loh. Ya, Iya. nice dream. Makasih ya Mbak Ina. Iya, aku ini. Aku yang masak. Ya. Mas Winu suka sayuran nggak? Oh, wow. Ini bedanya Mas ini Windu. apa? Wisnu. Sama. Wisnu namanya Windu. Ya Kak Sarah. Ayo. Silakan. Tuh. Terima kasih. Best seller. Ini tadi apa? Bestseller. Ya ada ayam. Oh ayam. Ini bener-bener dia tuh fries banget ya tuh, gerai. Yes. Masih. Sama satu lagi kalau pengen dia tetap hangat ya, si Claypotnya ini nih harus ditaruh di atas kompor dulu. Oh, gitu. Jadi nanti pas disajikan dengan family, wow very hot gitu. Bukan. Wow, Ferry Salim. Dari Salim. Harus di atas kompor. Enak nggak? Dia pakai jaihai. Iya, jaihai. Ada jaihai, ada garlic. And ada cabe, green cabe you know. You know. Ini And kalau dry. Ayamnya lembut ya. Ayamnya lembut. Kayak hati aku. Oh. Tapi ini emang aftertaste-nya agak pedes ya. Dibikin. Dia sosok cantik banget. Enggak. Nggak tahu. Kamu ngomong sama siapa, Mas? Pasti banyak orang gini. Anwar gitu dong. Ini panggil dia BAB, panggil dia BAB. Yes, very hot. Karena di sana pakai jahe, dia pakai cabai kering. Oh, I see. Tuh, jadi pedasnya tuh manjang dia sampai 2 hari ya. Wah. Kepedesan. Aun. Ini buat kamu. Kak Sarah katanya dari kecil udah punya kemampuan khusus ya. Penjahit. Ada nggak sih mita-mita di daerah rumah Kak Sarah itu yang pengen kalian buktiin sekarang gitu? Misalkan mitosnya apa? Kalau dulu itu, matersun. Ya. Jadi kalau dulu itu di rumah kakek kita di kali itu dibilangnya suka ada buaya putih. Hah? Skincarean mulu tuh? Enggak, beda. Nah, dulu itu aku suka ke kali itu nungguin sampai maghrib dipanggil, ayah pulang ya, No. Iya. Aku dipanggil ayah sama kakekku. Udah gitu, ya udah dulu tuh kerjanya emang nungguin buaya putih karena aku pikir emang beneran ada buaya putih, ternyata ya, No. Kita nangkepnya buaya albino ya, akan Iya, keluar iya. gitu kan. Ya. Bule gitu ya? Ternyata emang buaya Buaya putih. Apa namanya? Kita waktu itu pernah ya, Nu. Itu di Jeruk Purut ya. Kan katanya suka ada penampakan Tanpa kepala, ya kan. Kita kesana ya, Nu. Kita cari itu, Ngubek-ngubek. kita tungguin. Kok kagak nggak ada? Enggak kah? Ada. Semuanya ada kepalanya. Itu. Maksudnya nggak ada yang nggak ada kepalanya gitu. Aku lihat headless tapi ada kepalanya. Iya, gitu. Terus berarti kali
udah capek kali jadi hentes ya. Iya. Berarti yang nggak ada kepalanya hoax. Ya nggak tahu itu Kita siapa nggak ya, tahu. nggak tahu ya. Tapi mungkin dulu pernah orang ada yang lihat ya kebetulan, Mungkin kebetulan, iya. pada saat itu. Tapi karena ceritanya jadi terus apa namanya Jadi viral. menggaung, akhirnya jadi terkenalnya si jeruk purut itu hentes tanpa kepala. Kalau waktu kecil kan ada film Tuyul dan Mbak Yul. Ya. Nah, aku tuh mikirnya yang namanya Mbak Yul itu punya tuyul gitu. Mbak Yuli. Ternyata Mbak Yuli. Iya, benar. Jadi kalau tetangga ada namanya Yuli, dipanggil Mbak Yul, pasti dia miara tuyul iya. Iya. Bisa masuk akal. Akal sih. Udah waktu kecil kan? Nah, kadang kalau kecil kan kita suka dikron gitu kan. Iya. Kita pernah ke rumah kentang loh. Terus kemudian rumah kentang kita Ada apa tuh? Nah, emang kayak ada nyium Aroma kentang ya? kan? Tapi bukan kentang sih. Lebih ke anjing basah. Lembab itu. Apa demek gitu, lembab Oh, ya iya, kan? iya, Nah, iya. iya. Itu uwo-uwo. Ternyata. Oh. Tapi tetangga-tetangga ada yang minta bantuan gitu nggak sih Kak Sarah? Apa? Tetangga-tetangga untuk liatin di rumahku ada apa gitu. Kalau tetangga sih enggak, cuman teman-teman. Kayak kemarin itu, jadi kalau teman-teman aja kadang-kadang ada yang suka nelpon, Sar boleh liatin nggak gitu, ada apa? Nggak cuma rumah tapi usaha kayak kafe Ya, gitu ya? tempatnya, tempat usahanya gitu. Cuman aku nggak praktek ya. Oh, lebih kayak ini doang sih ngejaga-ngejaga gitu ya. Malah ngebersihin biasanya kalau kasar. Aku ngebersihin, apa namanya ya, kayak misalnya kemarin teman aku, paling tapi teman-teman aja ya. Jadi kalau Jangan tiba-tiba ntar nelpon ada nelpon sembarangan ya, ya. karena emang nggak praktek. Ya. Intinya buat kebaikan semuanya. Buat bantuin temen, buat bantuin teman. Bahkan ada artis besar, komedian besar yang habis dibersihin sama Kak Sarah. Tapi dia nggak tahu. Tapi dia nggak tahu. Katanya dia dikirimin paket tapi nggak nyampe. Kiraan. Nggak bener. Beneran? Iya. Bener ada? Nah, kalian kenal kok. Tapi aku nggak ngomong. Oh, dia belum tahu. Aku tahu. Siapa? Itu kan. Nih. Dah. Tangannya nggak usah kemana-mana dong. Di sini tangan gue. Makasih. Penasaran tangan Anwar kemana? Enggak. Udah makasih ya guys sudah menyaksikan OTW. Makasih Kak Sarah. Mudah-mudahan cerita ini bisa membuat kita menjadi menghormati apa yang ada di hidup kita. Iya. Karena hidup kita kan bukan cuma kita doang. Semua beriringan yang hidup tuh ada ya kan? Ada apa aja? Ada makhluk alas, artas, astrar, ya. Makhluk Astra gitu. Ya, motor. Ya udah saksikan terus OTW 1 Minggu jam 8.30 hanya di Trans 7. Trans 7.